Teknologi informasi atau yang biasa disebut TI adalah penggunaan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, jaringan dan sistem komunikasi dalam pengelolaan, pengolahan, penyimpanan, pengambilan dan penyebaran informasi. TI mencangkup berbagai aspek teknologi yang mendukung pengolahan data menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Teknologi informasi digunakan di hampir semua aspek kehidupan, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan sektor sosial. Dengan kemajuan TI, berbagai proses manual telah digantikan oleh sistem otomatis yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Yang kedua, komponen utama teknologi informasi. Untuk memahami TI secara menyeluruh, penting untuk mengetahui komponen utamanya. Yang pertama, perangkat keras, hardware. Ini mencangkup semua perangkat fisik seperti laptop, server, perangkat jaringan router, switch, printer, dan perangkat penyimpanan data. Perangkat lunak, software, termasuk aplikasi dan program yang menjalankan tugas tertentu, seperti sistem operasi Windows, Linux, perangkat lunak produktivitas, Microsoft Office, Google Docs, perangkat lunak amanan, antivirus, dan aplikasi khusus lainnya. Jaringan, networking. TI melibatkan sistem jaringan yang memungkinkan perangkat-perangkat berkomunikasi satu sama lain. Contohnya adalah internet, intranet, dan jaringan lokal. Database dan penyimpanan data. Informasi yang dikumpulkan disimpan dalam data yang diakses, dikelola, dan diolah. Database cloud atau disimpan secara di server internal. Sumber daya manusia SDM. Ini mencangkup para profesional TI seperti administrator jaringan, pengembang perangkat lunak, analisis data, dan pakar siber yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoperasikan sistem TI. 3. Fungsi dan manfaat teknologi informasi. TI memainkan peran penting di banyak sektor. Berikut adalah beberapa fungsi dan manfaat utamanya. Yang pertama, otomatisasi proses. TI memungkinkan otomatisasi tugas rutin yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu. Contohnya adalah sistem pengajian otomatis dan manajemen persediaan. Peningkatan produktivitas. Perangkat lunak produktivitas seperti Microsoft Office dan Google Workspace memungkinkan kolaborasi, pengelolaan dokumen, dan pengaturan waktu secara efisien. Pengambilan keputusan. Data yang diolah melalui teknologi informasi dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti. Komunikasi dan kolaborasi. TI memungkinkan komunikasi jarak jauh melalui email, obrolan video, dan konferensi online. Platform seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet memainkan peran penting dalam era kerja jarak jauh. Peningkatan keamanan data. Dengan menahan keamanan siber, TI memungkinkan perlindungan data sensitif dengan sistem enkripsi virtual dan sistem keamanan berbasis AL. Penyimpanan dan pengambilan data. Penyimpanan data dalam bentuk digital memungkinkan akses data secara cepat dan efisien melalui cloud storage dan database. 4. Peran TI di berbagai sektor bisnis dan industri. TI memungkinkan perusahaan mengelola inventaris, memproses transaksi, menganalisis data pasar, dan melakukan pemasaran digital. Contohnya adalah penggunaan perangkat lunak ERP, Enterprise Resourcing, yang mengelola operasional bisnis keseluruhan. Pendidikan, e-learning, dan pembelajaran online memungkinkan siswa dan guru terhubung dari jarak jauh melalui platform seperti Google Classroom dan Zoom.
TI juga memungkinkan pengelolaan data siswa dalam sistem manajemen sekolah (LMS), kesehatan, healthcare. TI digunakan untuk mengelola data pasien, rekam medis elektronik, sistem diagnosis berbasis AI, serta komunikasi antara dokter dan pasien melalui telemedicine. Pemerintahan. TI memungkinkan layanan publik berbasis digital seperti pengelolaan dokumen, pencatatan sipil, dan pembayaran pajak secara online. Perbankan dan keuangan. TI memungkinkan layanan perbankan online, mobile banking, internet banking, serta pengelolaan data keuangan secara aman dan otomatis. Teknologi blockchain juga muncul sebagai inovasi di sektor keuangan, hiburan, dan media. Platform streaming seperti YouTube, Netflix, dan Spotify didukung oleh teknologi cloud dan algoritma rekomendasi berbasis AI, memungkinkan pengguna mengakses konten di mana saja. 5. Perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi terus berkembang dan pesat. Beberapa tren utama meliputi kecerdasan buatan. AI memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas, pengenalan pola, dan otomatisasi proses bisnis. Contohnya adalah chatbot yang digunakan dalam layanan pelanggan, pembelajaran mesin. ML memungkinkan komputer mempelajari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa diprogram secara eksplisit. Ini banyak digunakan dalam rekomendasi produk di e-commerce. Komputasi awan. Dengan komputasi awan, data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja melalui internet. Layanan seperti Google Drive dan AWS adalah contoh penerapan cloud computing. Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat terhubung satu sama lain melalui internet. Contohnya adalah perangkat rumah pintar seperti lampu pintar, termostat, dan kamera keamanan. Keamanan siber. Karena meningkatnya ancaman dunia maya, keamanan siber menjadi prioritas utama perusahaan. Menggunakan firewall, antivirus, dan sistem enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Big data dan analitik data. Big data mengacu pada pengelolaan dan analisis data melalui jumlah besar yang tidak dapat diolah oleh perangkat lunak tradisional. Contohnya, penggunaannya adalah analisis tren pasar dan perilaku konsumen. Blockchain dan kriptografi. Teknologi blockchain mendasari mata uang kripto seperti Bitcoin. Blockchain juga digunakan dalam kontrak pintar dan pengelolaan identitas digital, realitas virtual, dan realitas tertambah. Teknologi ini digunakan dalam industri game, pelatihan, dan simulasi. Contohnya, aplikasi VR adalah headset Oculus Rift, sementara AR digunakan di aplikasi seperti Pokemon Go. 6. Dampak positif dan negatif teknologi informasi. Dampak positif, efisien dan produktivitas. Proses yang dulunya memakan waktu kini bisa dilakukan dalam hitungan detik. Akses informasi. Informasi tersedia di ujung jari melalui internet dan mesin pencari seperti Google. Penghematan biaya. Otomatisasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia untuk tugas-tugas rutin. Peluang karir. Profesi baru seperti pengembang aplikasi, analisis data, dan spesialis keamanan siber muncul seiring dengan kemajuan TI. Dampak negatif, ancaman keamanan siber, serangan peretasan, pencurian identitas, dan malware adalah masalah besar dalam dunia TI. Pengangguran. Otomatisasi dapat menggantikan peran manusia dalam beberapa pekerjaan rutin. Kesehatan mental.
Paparan teknologi secara terus-menerus dapat menyebabkan stres dan kecanduan. Privasi. Data pribadi yang dikumpulkan perusahaan dapat disahkan jika tidak dikelola dengan baik. Dan akhir, kesimpulan teknologi informasi TI telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan hidup, dari otomatisasi proses hingga pengambilan keputusan berbasis data. TI memiliki peran besar dalam mendukung efisiensi dan produktivitas. Namun, perkembangan TI juga membawa tantangan baru seperti ancaman keamanan siber dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang teknologi ini menjadi semakin penting, baik bagi individu, perusahaan maupun pemerintah. Dari kedua, yaitu kolaborasi online. Kolaborasi online adalah proses kerja sama antara individu atau kelompok dalam melakukan tugas, proyek, atau aktivitas melalui platform digital yang memungkinkan interaksi jarak jauh secara real-time atau asinkron. Kolaborasi online memungkinkan orang dari berbagai lokasi geografis sama menggunakan perangkat lunak, basis cloud, aplikasi komunikasi, dan alat manajemen proyek. Dalam dunia kerja modern, kolaborasi online telah menjadi bagian integral dan banyak organisasi. Teknologi seperti email, obrolan video, dokumen kolaboratif, dan manajemen proyek berbasis web memungkinkan kolaborasi lintas tim tanpa memerlukan kehadiran fisik di satu lokasi. Yang kedua, tujuan dan manfaat kolaborasi online. Kolaborasi online dirancang untuk mempermudah interaksi, berbagi ide, dan menyelesaikan proyek secara efisien. Berikut adalah tujuan dan manfaat utama kolaborasi online. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Tim dapat menyelesaikan proyek lebih cepat dengan bekerja sama secara real-time dan berbagi dokumen secara instan. Memfasilitasi kerja jarak jauh yang disebut remote work. Kolaborasi online memungkinkan karyawan yang bekerja dari rumah atau lokasi berbeda untuk tetap terhubung dan bekerja secara efektif. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Tidak perlu melakukan perjalanan atau pertemuan fisik karena kolaborasi dapat dilakukan secara virtual. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas. Anggota tim dapat berkontribusi dari mana saja dan kapan saja, bahkan dari perangkat seluler mereka. Pengambilan keputusan yang cepat. Dengan komunikasi yang lebih cepat dan berbagi data yang lebih mudah, pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, peningkatan inovasi dan kreativitas. Dengan lebih banyak perspektif yang terlibat, ide-ide inovatif dapat muncul dari diskusi kelompok. Yang ketiga, alat dan platform kolaborasi online. Ada banyak alat dan platform kolaborasi online yang mendukung berbagai kebutuhan, seperti komunikasi, pengelolaan proyek, pengeditan dokumen, dan berbagi file. Ada beberapa kategori utama meliputi. Yang pertama, alat komunikasi, seperti email, Gmail, Outlook, aplikasi pesan instan, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, video konferensi, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Yang kedua, alat pengelolaan proyek, Trello, mengelola proyek dengan tampilan berbasis Kanban board. Yang kedua, Asana, mengelola tugas dan proyek, menetapkan tenggat waktu dan melacak kemajuan proyek. Selanjutnya, Monday.com, alat kolaborasi proyek berbasis cloud untuk mengelola alur kerja tim. 3. Alat pengeditan dokumen kolaboratif, yaitu Google Workspace, Google Docs, Google Sheet, Google Slide, memungkinkan pengeditan dokumen secara bersamaan. Microsoft 365, Word, Excel, dan PowerPoint berbasis cloud memungkinkan pengeditan bersama secara real-time. Keempat, alat berbagi file dan penyimpanan cloud, Google Drive, berbagi dan menyimpan file berbasis cloud.
Dropbox, penyimpanan file online yang fitur berbagi file. OneDrive, penyimpanan cloud yang terintegrasi dengan Microsoft Office. Kelima, alat kolaborasi kreatif dan desain Figma, alat desain UI atau UX berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi waktu nyata. Canva, alat desain grafis online yang memungkinkan tim membuat desain secara kolaboratif. 4. Jenis-jenis kolaborasi online. Kolaborasi online dapat dibagi jadi beberapa jenis berdasarkan cara komunikasi dan interaksi yang terjadi, yaitu kolaborasi sinkron real time. Anggota tim bekerja dan berkomunikasi secara real time. Contohnya, rapat video menggunakan Zoom, pengeditan dokumen bersama di Google Docs, obrolan tim di Microsoft Teams. Kolaborasi asinkron. Anggota tim tidak perlu berada di waktu yang sama untuk bekerja. Contoh, berbagi dokumen di Google Drive, diskusi melalui email, atau memberikan komentar pada dokumen bersama. 5. Langkah-langkah kolaborasi online yang efektif. Untuk memaksimalkan kolaborasi online, ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Yang pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek. Tim harus memahami dengan jelas tujuan proyek, target, dan hasil yang diharapkan. Kedua, pemilihan alat yang tepat. Pilih platform kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan tim, seperti alat komunikasi Slack, manajemen proyek Trello, atau pengeditan dokumen Google Docs. Pemisahan peran dan tanggung jawab. Setiap anggota tim harus memiliki peran yang jelas dalam proyek. Menerapkan aturan kolaborasi, tentukan jadwal rapat, saluran komunikasi utama, dan tenggat waktu proyek. Pantau progres dan beri umpan balik. Gunakan alat manajemen proyek seperti Asana atau Trello untuk melacak kemajuan dan memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif. Pastikan komunikasi jelas dan efektif. Penggunaan platform komunikasi seperti Slack atau Microsoft Teams dapat mempermudah komunikasi harian. 6. Tangan kolaborasi online meski memiliki banyak manfaat. Kolaborasi online juga menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu kurangnya interaksi sosial. Kolaborasi online menghilangkan interaksi tatap muka yang dapat menyebabkan isolasi sosial. Masalah komunikasi. Informasi dapat disalahartikan karena pesan teks tidak selalu menyampaikan nuansa emosional. 3. Gangguan teknis. Koneksi internet yang lambat, kesalahan perangkat lunak, dan gangguan server dapat menghambat kolaborasi. Keempat, manajemen waktu. Ketidakmampuan mengatur waktu dan zona waktu yang berbeda dapat memperlambat kolaborasi. Kelima, keamanan dan privasi. Data sensitif yang dibagikan melalui platform online yang dapat menjadi target serangan siber. 7. Peran kolaborasi online di berbagai sektor. Kolaborasi online tidak hanya digunakan di perusahaan atau bisnis, tetapi juga di sektor lain seperti pendidikan. E-learning memungkinkan guru dan siswa bekerja sama dalam pengeditan dokumen dan berbagi materi pembelajaran. Bisnis dan perusahaan. Kolaborasi online memungkinkan kerja tim lintas negara, pengelolaan proyek global, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Pemerintahan. Pemerintah menggunakan kolaborasi online untuk membuat kebijakan, mengkoordinasikan proyek, dan memberikan layanan publik. Sektor kreatif. Desainer dan pengembang dapat bekerja sama dalam proyek desain dan pengembang produk melalui alat seperti Figma atau Canva.
8. Tren dan masa depan kolaborasi online. Kolaborasi online terus berkembang dengan inovasi teknologi baru. Berikut adalah beberapa tren masa depan. Yang pertama, kolaborasi berbasis kecerdasan buatan AI. AI dapat membantu dalam mengotomatisasi tugas-tugas kolaboratif seperti mengatur rapat atau memberikan rekomendasi tugas kepada anggota tim. Kolaborasi berbasis realitas virtual (VR) dan realitas tertambah AR. Tim dapat bekerja di ruang virtual melalui VR untuk menciptakan pengalaman kolaborasi yang lebih imersif. Penggunaan chatbot dan asisten virtual. Chatbot dan asisten virtual akan membantu anggota tim mengakses informasi dan menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Peningkatan keamanan data. Karena ancaman siber meningkat, teknologi enkripsi dan keamanan siber akan menjadi lebih penting dalam kolaborasi online. Selanjutnya, kesimpulan kolaborasi online telah merevolusi cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Dengan berbagai alat dan platform yang tersedia, kolaborasi menjadi lebih efisien, fleksibel, dan terjangkau. Meski ada tantangan seperti masalah komunikasi dan keamanan, manfaat kolaborasi online jauh lebih besar. Dengan kemajuan teknologi, kolaborasi online akan terus berkembang dan memberikan cara yang lebih inovatif.